Hai kawan, apa kabar nih? Di video tutorial kali ini, kita akan membahas sesuatu yang super penting buat kita-kita yang masih kuliah, yaitu cara mencari informasi menggunakan platform telepon online. Dalam video ini, kita akan belajar dan praktek cara melakukan penelusuran informasi menggunakan basic search dan advanced search agar efektif untuk memenuhi kebutuhan informasi. For your information, video ini terdiri dari beberapa bagian, jadi pastikan jangan skip videonya ya. Sebelumnya, apa itu telepon online? Telepon online adalah platform penerbitan digital yang menyediakan akses ke jurnal, buku, dan publikasi akademik dari berbagai bidang ilmu. Telepon online dimiliki oleh Taylor & Francis Group, sebuah penerbit akademik internasional yang menerbitkan ribuan jurnal dan buku setiap tahunnya. Telepon online menyediakan akses ke publikasi yang diterbitkan oleh Taylor & Francis Group dan penerbit-penerbit lain yang bekerjasama dengan mereka. Selain itu, telepon online juga dapat digunakan untuk melakukan pencarian informasi berdasarkan kriteria tertentu. Pertama-tama, apa yang harus kita lakukan adalah identifikasi kebutuhan informasi. Mengapa kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Karena dengan melakukan identifikasi kebutuhan informasi akan mempermudah penemuan informasi. Selain itu, kita juga bisa menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Pertama adalah identifikasi rumusan masalah, kemudian mengembangkan kata kunci, dan memformulasikan kata kunci. Untuk mengidentifikasi rumusan masalah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari keyword dari topik penelitian, judul penelitian, dan melalui rumusan masalah penelitian. Misalnya, saya saat ini ingin mencari informasi mengenai pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Berhubung platform yang kita gunakan adalah platform internasional, maka kita ubah topik ke bahasa Inggris terlebih dahulu menjadi Teaching Information Literacy in Higher Education. Dari topik di atas, keyword yang ditemukan adalah Teaching Information Literacy dan Higher Education. Dari keyword tersebut nantinya akan digunakan sebagai model penelusuran informasi yang berupa informasi ilmiah. Namun, apabila hanya menggunakan 3 keyword di atas, besar kemungkinan akan menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, keyword harus dikembangkan lagi. Nah, gimana cara mengembangkan keyword? Langkah kedua adalah mengembangkan kata kunci. Dalam mengembangkan kata kunci, kita perlu memperhatikan apakah keyword tersebut memiliki sinonim, bentuk homograf, atau bahasa asing. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan aplikasi Thesaurus untuk mempermudah dalam pengembangan keyword. Selanjutnya, kita akan mengembangkan keyword yang sudah ditemukan tadi. Dari kata kunci yang ditemukan tadi, kita akan mengidentifikasi menggunakan persamaan kata yang menghasilkan teaching, training, instruction. Teori kedua, information literacy, critical thinking, critical literacy. Teori ketiga, academic library, college library, dan university library. Itulah tadi pengembangan kata kunci yang nantinya akan kita gunakan untuk penelusuran informasi. Langkah ketiga atau yang terakhir dari proses identifikasi kata kunci yaitu memformulasikan keyword. Formulasi atau penyusunan keyword ini digunakan untuk mempermudah dalam penemuan sumber informasi yang spesifik, sehingga informasi yang ditemukan sesuai dengan kebutuhan informasimu. Dari pengembangan keyword yang kita lakukan tadi, diperolehlah informasi keyword sebagai berikut. Yang pertama adalah Teaching Information Literacy Academic Library, Training Critical Thinking in University Library, dan sebagainya. Search pada platform dan online terbagi menjadi 2, yaitu Basic Search dan Advanced Search. Basic Search merupakan penelusuran sederhana menggunakan keyword secara umum dan pengguna tidak perlu pengetahuan lebih. Advanced Search merupakan mesin penelusuran lanjutan yang lebih kompleks dan lebih rinci dengan menggunakan filter dan kriteria yang lebih banyak. Terus kita praktek. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Google dan ketikkan telepon online atau nama platform yang akan kalian gunakan untuk menulis informasi. Setelah memasuki halaman utama, kita akan langsung disediakan dengan Basic Search. Sebelum melakukan penelusuran informasi, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan salah satu fitur yang bernama autocomplete atau auto suggestion. Fitur ini berfungsi
untuk memberikan rekomendasi atau saran kata atau frasa ketika user mengetikkan keyword di search box. Tujuannya untuk membantu user yang kesulitan mengeja atau mengetik keyword. Langkah selanjutnya, ketikkan saja keyword, lalu tekan enter atau logo search. Setelah itu akan muncul berbagai dokumen yang berhasil kita panggil dari keyword yang diketik. Bisa dilihat dokumen yang terpanggil menghasilkan rekor 66.000. Selain itu, bisa juga kita menambahkan 2 tanda petik pada keyword untuk mengunci keyword. Fitur berikutnya adalah Boolean operator atau Boolean search, yaitu and, or, and, not. Teman-teman bisa gunain fitur ini untuk menggabungkan istilah. Cara menggunakannya, teman-teman tinggal menuliskan operator di antara keyword menggunakan huruf kapital. Contohnya seperti ini. Dan seperti ini. Lalu tekan enter. Teman-teman tahu nggak sih, rekal yang kita panggil ini ternyata berurutan berdasarkan relevansinya. Fitur ini bernama Base First. Dengan menggunakan Base First, kita bisa mengatur urutan rekal berdasarkan terbanyak dibaca, terbanyak dikutip, dari yang tertua bahkan yang terbaru. Bergeser ke samping ada juga fitur yang bernama pagination. Fungsinya untuk menampilkan berapa banyak rekal ditampilkan dalam satu halaman. Di bagian sini juga ada fitur yang bernama download citation atau unduh kutipan. Fungsinya untuk mengunduh daftar pustaka, citasi atau referensi. Selain itu ada juga fitur unduh PDF. Fungsinya untuk mengunduh artikel. Yang perlu teman-teman ingat, sebelum menggunakan fitur ini, kalian harus memilih artikel mana dulu yang akan kalian unduh atau kutip. Selanjutnya ada fitur Save the Search. Fungsinya untuk menyimpan keyword yang kita masukkan di profil dan untuk mengatur seringnya kita diberikan notifikasi dari tidak pernah, per hari, per minggu atau per bulan. Selanjutnya ada juga fitur Export Search Result yang digunakan untuk mengunduh hasil pencarian dalam format file CSV. Sebagai pengetahuan, untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi waktu mengunduh file CSV dibatasi hingga maksimum 2000 item. Untuk mengakses kedua fitur ini, kalian harus login terlebih dahulu ya. Fitur selanjutnya adalah abstrak. Fungsinya untuk menampilkan abstrak artikel tanpa perlu masuk ke dalam artikel. Selanjutnya adalah full text. Fitur ini digunakan untuk masuk ke dalam artikel sama seperti yang di judul. Fitur selanjutnya adalah actionable result. Fitur ini pada telepon lain adalah fitur yang memungkinkan pencari informasi melakukan aksi selanjutnya, misalnya mendownload PDF, melihat PDF, melihat referensi, melihat citation, dan lain-lain. Fitur lain pada telepon lain adalah listan dan related search. Related search digunakan untuk memberikan rekomendasi artikel yang memiliki hubungan dengan artikel yang sedang kita lihat. Di sebelah sini juga ada fitur yang bernama Faceted Navigation, atau di platform ini disebut
filters. Fungsinya untuk menspesifikasikan recall tanpa perlu kembali ke menu search box. Di dalamnya terdapat fitur access table. Fungsinya untuk membuat hanya menampilkan recall yang memiliki centang hijau ataupun gembok orange. Di bawahnya lagi ada fitur yang bernama artikel tipe, berfungsi untuk menampilkan artikel dari jenis apa dan jumlahnya berapa. Contoh artikel 4524, editorial 264, review artikel 157. Di bawahnya lagi ada fitur yang dinamakan subject. Di sini kamu akan menambahkan subjek seperti education, humanities, language, literatur, atau social science. Di bawahnya lagi ada jurnal yang berfungsi untuk mengetahui artikel hasil recall itu dari jurnal apa dan untuk memfilter recall harus berasal dari jurnal apa. Di bawahnya lagi ada fitur publication date yang berfungsi untuk memfilter recall berdasarkan tahun. Selain itu ada juga fitur language yang berfungsi untuk memfilter recall berdasarkan bahasa apa. Yang terakhir ada fitur modify your search yang berfungsi untuk memodif keyword tanpa kembali ke menu search box. Di sini kita juga bisa memilih field atau bidang dan bisa menambahkan search box untuk lebih menspesifikasikan recall seperti halnya menggunakan advanced search. Setelah tadi membahas fitur yang mirip advanced search atau malah mungkin advanced search itu sendiri, sekarang kita akan praktek dengan yang sudah jelas advanced search. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah kembali ke halaman pertama atau halaman utama, lalu masuk ke advanced search yang berada di samping button search. Setelah memasuki halaman advanced search, kita akan langsung melihat beberapa fungsi seperti publication date yang digunakan untuk mengatur batas tahun terbit artikel saat melakukan penelusuran informasi, citation search yang digunakan untuk mencari jurnal, search box advanced search itu sendiri beserta pilihan filenya. Selain itu ada juga basic search di atasnya dan panduan penggunaan boolean search di bagian samping. Setelah itu kita tulis saja keywords pada bagian search box. Yang pertama adalah THC, yang kedua information, literasi, dan yang ketiga academic library. Lalu pilih field sesuai dengan keinginan. Misalnya saya title. Yang mana memberi perintah bahwa keyword harus berada di judul artikel. Setelah itu atur jangka waktu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2023. Lalu ketik search. Bisa kita lihat dari formulasi query yang sudah kita lakukan tadi menghasilkan recall 5. Selain itu ada juga fungsi atau fitur boolean search. Untuk memasukkan fungsi ini kita hanya perlu memasukkan operator boolean dengan huruf kapital pada search box di samping query atau keyword. Dengan boolean search yang saya atur tadi menghasilkan recall 5. Itu tadi cara melakukan penelusuran informasi menggunakan metode search. Selanjutnya kita akan masuk penelusuran informasi menggunakan metode browse. Sebelum masuk ke tutorialnya, mari cari tahu apa itu browse terlebih dahulu. Browse adalah kegiatan mencari informasi di mana orang yang melakukan kegiatan tersebut sudah mengetahui kebutuhan informasinya, namun masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi format query atau keyword. Gampangnya dalam melakukan browse tidak menggunakan keyword. Daripada bingung, cus langsung praktek yuk.
Misalnya saya memiliki kebutuhan informasi mengenai pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi, dan saya belum mengetahui atau bingung memakai keyword apa dalam mencari informasi, maka yang saya lakukan adalah 1. Masuk ke halaman utama Tenf Online. Lalu scroll ke bawah dan pilih Information Shine. Dan lakukan ini, semua rekal yang akan didapat adalah dari jurnal yang berhubungan dengan Information Shine. Setelah itu masuk ke fitur Faceted Navigation dan tekan jurnal. Lalu pilih jurnal yang memiliki hubungan dengan kata library, librarian. Sebagai pengingat, kita tidak bisa menambahkan lebih dari satu jurnal, sehingga kita perlu mencari informasi satu persatu dari masing-masing jurnal agar mendapatkan informasi yang tepat. Oke, lanjut. Untuk mempermudah pencarian informasi, kita juga bisa menggunakan kolom source date range sehingga meluruskan hasil pencarian supaya nanti proses seleksi informasinya tidak terlalu banyak. Selanjutnya, masuk proses yang paling melelahkan, yaitu mencari informasi yang relevan dengan topik. Hal ini dilakukan dengan cara scrolling dan membaca satu persatu. Untuk menentukan artikel relevan atau tidak, kita perlu membaca judul dan abstraknya. Guide penulisan menggunakan basic search, advanced search, dan browse. Tentunya mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kebutuhan kita dalam mencari informasi. Jika ingin mendapatkan informasi yang banyak, kita bisa menggunakan basic search karena akan memunculkan banyak hasil recall tapi presisinya rendah. Jika teman-teman ingin mendapatkan informasi yang lebih efektif dan efisien, bisa nih menggunakan advanced search karena akan memunculkan hasil recall yang lebih rendah tapi presisinya lebih tinggi. Yang terakhir nih, kita juga bisa menggunakan browse, tapi kurang efektif karena kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari informasi sesuai dengan yang kita mau. Kembali lagi ke kebutuhan teman-teman nih, mau menggunakan cara yang mana. Nah kawan, segitu dulu ya tutorial lengkap mengenai cara mencari informasi menggunakan platform Tenf Online. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk membantu teman-teman semua dalam mencari informasi menggunakan Tenf Online.